Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Alamin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ternyata dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Kita mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan siapa? Manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Pemirsa Alamin TV yang dirahmati oleh Allah. Tentu banyak sekali tugas khalifah di dalam menjaga bumi ini. Tapi yang pasti kita menjaga lingkungan itu juga bagian dari tugas utama seorang khalifah. Memastikan bahwa lingkungan kita baik. Lingkungan kita bisa dinikmati oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari kebaikan. Gerakan menanam pohon itu juga hal yang positif. Karena dengan menanam pohon banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya bukan hanya berdimensi di dunia, tapi manfaatnya juga berdimensi di akhirat. Aktivitas menanam itu bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Oke, kita mulai dari dimensi akhiratnya. Apa sesungguhnya manfaat dari menanam tanaman bagi seorang muslim? Dalam sebuah hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Wa ma ukila sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Wa ma ukila at-tayru fahuwa lahu sadaqah. Wa la yarzauhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman kecuali apa saja yang dimakan dari tanaman itu, hasil dari tanaman itu, buah dan lain sebagainya, sedekah, maka itu bernilai sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sedekah. Bahkan apapun yang dicuri dari hasil tanaman itu juga bernilai sedekah. Wa ma ukilas sab'u. Dan meskipun hasilnya itu dimakan oleh binatang buas, fahuwa lahu sedekah, maka baginya pun sedekah. Dan apa yang dimakan oleh at-tayru burung, fahuwa lahu sedekah, maka baginya juga sedekah. Pemirsa Alamin TV yang dirahmati Allah. Dengan demikian, kita menjadi paham betul bahwa setiap tanaman yang kita tanam, kemudian hasilnya bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, maka itu bersedekah. Hasilnya diberikan hewan secara sukarela maupun dicuri, itu pun juga sedekah. Bisa dibayangkan berapa pahala yang bisa kita panen ketika kita menanam tanaman, menanam buah-buahan. Pemirsa Alamin TV yang dirahmati oleh Allah. Belum berhenti sampai di situ. Ada hadis yang mirip redaksinya, namun lebih dahsyat akibatnya. Dikatakan, fala yughrisul muslim gharsan fayakula minhu insan wala dabbah wala tayr. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang ternak, dimakan oleh burung, kecuali baginya sedekah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, pemirsa sekalian. Artinya apa? Ketika kita menanam pohon, kemudian hasilnya bermanfaat bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, maka itu akan memberikan pahala kepada yang bersangkutan sampai hari kiamat. Bisa dibayangkan,
Ini artinya apa? Pahala ekologi, pahala menanam itu adalah sodakoh jariyah. Sodakoh yang mengalir meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Darda. Sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika beliau sedang berkebun menanam kurma di kebunnya. Kemudian ada sahabat yang lewat dan bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Darda, usia engkau sudah tua. Engkau menanam kurma. Di saat nanti kurmanya itu panen, engkau tidak bisa menikmatinya. Karena mungkin kau sudah meninggal." Apa kata Abu Darda? "Bukankah besok aku akan memanen pahalanya di akhirat ketika ada orang yang mengambil manfaat dari pohon kurma yang aku tanami." Subhanallah. Luar biasa. Sebuah potret Abu Darda berkaitan dengan kegiatan menanam yang bisa kita contoh. Jadi kalau pemirsa sekalian memiliki pohon mangga di rumah, pohon rambutan di rumah yang ditanam, kemudian pohon mangga dan rambutan itu bisa bermanfaat untuk keluarganya, dinikmati tetangganya, itu pahala terus mengalir. Bahkan kita sudah meninggal, itu pun masih mengalir. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Pemirsa Alamin TV yang dirahmati oleh Allah. Itulah salah satu dari sekian macam kegiatan aktivitas yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga keseimbangan alam semesta ini, yaitu melakukan kegiatan menanam. Itu baru dari segi akhiratnya. Bagaimana dari segi duniawinya? Masya Allah, menanam tanaman itu banyak manfaatnya. 2 di antaranya, yang pertama bisa mencegah terjadinya banjir. Ya, bisa mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, menanam tanaman itu bisa meningkatkan kadar oksigen. Bisa memproduksi oksigen yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena laju pertumbuhan kelahiran manusia terus-menerus ada. Kebutuhan akan oksigen terus ada. Sedangkan tanaman semakin berkurang. Inilah dilemanya. Sehingga semakin kita menanam, maka produksi oksigen semakin membaik. Dan itu luar biasa. Pemirsa Alamin TV, bisa dibayangkan. Satu manusia itu membutuhkan 740 kg oksigen dalam 1 tahun. Kalau penduduk dunia itu 3 miliar saja, berapa miliar ton yang dibutuhkan oksigen itu untuk bisa mencukupi kebutuhan bernafas manusia. Masya Allah. Itulah kenapa gerakan menanam pohon menjadi bagian gerakan yang sunnah. Gerakan yang mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain juga menjadi bagian dari sunatullah kita sebagai khalifah Allah. Mengemban amanah Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Menjaga ekologi kita, ekosistem kita, habitat yang ada di lingkungan kita tetap asri dan bisa memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.